Salam sejahtera, selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita renungkan firman Tuhan buat hari ini. Dan kiranya kita senantiasa bisa bersukacita. Kita baca Kidung Agung pasal 6. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun, dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang menggelombakan turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telengkungmu. Permaisuri ada 60 selir, 80 dan dara-dara tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah suatu-satunya merpatiku, idaman-idamanku satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar? Mereka indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kebun kenari, aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur bekucup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah, ya gadis sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kami senang melihat gadis sulam itu, seperti melihat tarian perang. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusaramu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesbon, dekat pintu gerbang Batarbim. Hidupmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawa dalam kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gusuran anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku, dengan tak putus-putusnya melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku, aku
kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah memekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga di laksana. Aku akan memberikan cintaku kepadamu, semerbak bau buah dudaim dekat pintu di kita, dan ada berbagai buah-buahan yang lezat, yang telah lama, yang baru, yang sepetik itu telah kusimpan bagi kekasihku. Dan kita baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-5. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian, karena pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan, dengarkanlah ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, teririslah juga langit, juga awan tiris air. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kapilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pendusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan, kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu di tempat-tempat penimbunan air, menurut suara orang-orang yang berdendang. Di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah satu nyanyian, bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turun para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau. Ya suku Benyamin, dengan laskarmu dari suku Makhir turunlah para panglima. Dan dari suku Jebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Ya juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikian Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah, tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengar seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan, dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Aser duduk di tepi pantai laut,
tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang pada waktu itu. Raja-raja Kanaan berperang dekat Taanak pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperbolehkan mereka. Dari langit berperang bintang-bintang dan peredaran mereka menerangi Sirea. Sungai Kison hanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku, ketika ia menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Bantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yel, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya dalam cawan yang indah. Disuguhkannya dalil, tangannya diulurkannya mengambil patok. Tangan kanannya mengambil tukul tukang, ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukkannya dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang tewas diganti dari jendela ibu Sisera mengejuk dan berseru di tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum didengarkan? Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataan itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-bagikannya, gadis seorang dua atau setiap orang? Jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Demikian akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu di tempat puluhan tahun lamanya. Dan kemudian kita merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 118. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demikian nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan
Di kemah orang-orang benar tangan kanan Tuhan, melakukan keperkasaan tangan kanan Tuhan, berkuasa meninggikan tangan kanan Tuhan, melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengganjar aku dengan belas keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku, dari telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, satu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, marilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berikanlah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya ini dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggalkan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kita juga merenungkan firman Tuhan di Perjanjian Baru dari Yohanes pasal yang ke-17. Demikian kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaannya Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku ini berasal daripadamu, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan
untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya itu sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberian mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan Bapa dan aku, bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka itu tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku adalah di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ya, kita bersyukur bagaimana Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, meminta agar Bapa senantiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, menguduskan kehidupan kita, dan mau berserah kepadanya selalu, karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Biarlah kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kita balas kembali, bahwa kita tunjukkan bahwa kita adalah berada di dalam Bapa dan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.